Halo teman-teman, di video sebelumnya kita sudah menempuh rute dari Surabaya menuju ke Bukit Argowulan yang menempuh perjalanan lewat rute yang paling umum, yaitu dari Kabupaten Pasuruan via Wonokitri. Nah, hari ini saya berencana untuk moto camping melihat suasana dari panorama Gunung Bromo dari atas bukit. Kira-kira bagaimanakah suasananya dan juga pemandangan apa saja yang bakal kita dapatkan selama moto camping di Bukit Argowulan ini? Silahkan tonton videonya sampai selesai. Gokil. Wah. Sampai juga kita teman-teman ya di puncak Argowulan akhirnya ya. Nih lihat nih sepeda GL kira. GL nek iki Pak ya. Oh GL Pro. Motor tempur tenan nih. Oke, ini spotnya bagus banget nih. Kita langsung bisa menikmati pemandangan Gunung Bromo ini teman-teman dari atas. Gokil. Oh, di bawah itu desa Cemoro Lawang. Iya. Semeru kan di belakangnya ini, Pak ya. Iya, tapi ya jauh. Iya, Pak, jauh nggih. Ngelewati padang pasir iku neh. Saya dulu pernah ke situ. Itu tempatnya orang-orang jeep-jeep itu di bawah kelihatan dari sini ya. Penanjakan tuh sana, Pak ya, penanjakan 1 ya. Itu yang ada towernya itu ya. Itu penanjakan 1, sedangkan kita posisi di sini teman-teman ya. Tuh lihat sepatu saya, untung soalnya nggak lepas ini. Biasanya yang di bawah itu udah coplok. Iya, kalau yang di bawahnya ini soalnya lepas tuh. Ini sepatu kuat banget nih, padahal murah aja ini sepatu. Tadi kena batang itu Pak, kena batang kayu itu saya. Murah ini Bang. Iya itu murah kuat deh. Nah, itu lebih direkomendasiin pakai AP Boots. Awet. Bagus ya Pak. Saya terima kasih banyak loh Pak. Luar biasa. Sudah dikasih pengalaman jalur yang model begini. Ya ini mudah-mudahan nanti nggak hujan. Iya Pak. Siap. Dan besok pagi ambil view-nya itu mudah-mudahan nggak kabut. Nggak kabut. Ya. Soalnya kalau alam itu nggak tentu. Betul. Nggak tentu, kadang hari ini bagus, besok mendung ya. Nggak apa-apa, pasrah aja Pak. Kalau pertengahan musim kemarau itu bisa mastiin. Karena pasti bagus sih. Pasti bagus sih. Cuman dinginnya kadang nyampe 0. Oh, tuh dingin tapi Pak ya. Kalau hujan nggak seberapa dingin, cuman kabutnya itu yang apa namanya? Pasti wes. Kalau pertengahan Agustus September biasanya. Iya. Ya wis gitu aja. Ya Pak. Mudah-mudahan sukses ya. Ya Pak. Makasih banyak loh Pak saya. Saya kembali dulu. Ya, hati-hati loh Pak ya. Nanti besok ketemu di Siap, nggih. Makasih banyak Pak. Makasih banyak. Ya Pak. Jadi Pak Sandi balik. Sekarang tinggal saya sendiri teman-teman ya. Nah, ini barang-barang sementara saya taruh di sini dulu ya. Untuk motornya saya parkirin di sini teman-teman ya. Tendanya baru di sini nanti. Oh ya, usahakan kalau teman-teman ke sini tuh harus wajib bawa logistik yang lengkap cuy ya, biar aman. Sekarang ini posisi saya berada di atas dari puncak Bukit Argowulan, dan di atas ini kita bisa melihat langsung pemandangan dari panorama kawah Gunung Bromo secara leluasa tentunya. Berbeda dengan pemandangan yang kita lihat di penanjakan ya. Nah, kalau di penanjakan itu kan udah terlalu umum ya, rame, banyak orang. Nah, kalau di sini itu sepi, terus ya bisa plong, serasa lokasi jadi milik sendiri teman-teman. Cocok buat kalian yang suka dengan perjalanan adventure ya. Untuk aksesnya aja nggak bisa pakai motor matic. Jadi kalau teman-teman kesini usahakan kalian bawa ya pokoknya selain motor matic deh. Mau motor trail bisa, motor yang gigi biasa juga bisa. Dan usahakan kondisi kendaraan juga super sehat. Serta jangan lupa juga nih yang paling penting yaitu kebutuhan logistik nih ya. Karena kalau semisal kalian nggak bawa kebutuhan logistik yang cukup lengkap, itu akses warung dari sini itu sangat jauh dan ya tentunya medannya sangat merepotkan ya teman-teman. Jadi ya biar kalian nggak bolak-balik, usahakan semuanya itu sudah dipersiapkan dengan matang dan tersedia.
Ini footprintnya sudah saya pasang ya teman-teman. Sementara saya ganjel dulu pakai barang-barang saya. Jadi saya cuma pakai celana pendek. Tapi nggak terlalu dingin kok BTW ini. Masih aman ya. Atau mungkin karena saya yang keringetan ya. Tadi habis terabasan lewat jalur yang wah luar biasa sih. Dari sono tadi kita. Dan air itu terutama itu harus hemat-hemat. Karena di sini nggak ada air cuy. Tuh kalian bisa lihat sendiri nggak ada sumber air. Jadi ya kalian wajib bawa air dari bawah tadi. Ini saya cuman bawa 2 botol sama 1 botol kecil sih. Untuk bahan makanannya juga saya nggak terlalu bawa banyak-banyak. Setidaknya sudah saya perhitungkan bahan-bahan logistik yang saya bawa itu cukup untuk 1 hari ngecamp di Bukit Rogowulan ini teman-teman. Kalau bareng-bareng sama teman-teman mungkin lebih enak ya. Karena barang-barangnya kan bisa dibawa gotong royong cuy. Kalau saya sendirian jadi saya bawa semuanya. Lumayan berat juga tadi. Ini kontur tanahnya juga enak ya, nggak terlalu keras. Jadi pasak itu gampang masuknya. Ini mau saya rakit nih tendanya ya. Jadi ngadepnya ke sono tuh. Kalau agak miring sedikit nggak bisa, soalnya tenda saya ini tenda yang cukup gede teman-teman ya. Oke teman-teman, ini tenda sudah saya rakit, tapi kok keadaannya tiba-tiba kabutnya turun semua ya. Jadi pemandangannya ketutupan nih. Di sini saya cuma berharap biar kabutnya cepet-cepet hilang. Karena kalau kabut begini, ya apa coba yang bisa kita lihat? Ini tangan juga sampai kotor semua nih. Padahal pakai sarung tangan cuy. Tapi karena tanahnya ini gak ada rumputnya, jadi alhasil ya kotor begini tangan saya ya. Tuh kotor. Gak bawa tisu basah lagi. Nah ini ya, jadi kurang lebih kondisi dalam tenda saya seperti ini nih. Sleeping bagnya masih belum saya tata ya. Terus kemudian untuk kebutuhan logistiknya ini yang saya bawa teman-teman ya. Ini ada mie instan, terus pop mie sama telur sama energen ini ya. Ini ada gula batu sama kopi sama teh di sini. Terus gasnya saya bawa 1 aja cukup. Ini masih banyak nih sisanya. Ini nestingnya di sini teman-teman ya. Ini pemandangannya di depan sini teman-teman. Ini kabut ya, nggak kelihatan. Jadi kita sekarang sedang memandangi kabut. Tapi kalau kabutnya hilang, ini bagus banget asli. Ini di bawah juga langsung jurang teman-teman ya. Dalam banget ini. Tadi saya masang pasak aja hampir tergelincir ya. Tuh memang mepet banget ya posisi tenda saya ini sama tebingnya. Full. Sudah penuh ini. Karena emang tendanya panjang banget cuy. Motor saya terpaksa taruh di belakang. Nggak cukup soalnya ini. Sekarang ini jam 11.24 teman-teman. Dan kondisi di luar ini berkabut ya, cukup pekat. Sehingga kita nggak bisa lihat bagian-bagian di bawahnya nih. Ya ini saya tinggal nunggu kabutnya geser aja teman-teman. Sendirian ngupload ditemani dengan kabut yang tebal. Tidak berselang lama ternyata tiba-tiba banyak orang yang datang ke mari teman-teman. Ternyata mereka adalah warga lokal yang sedang mempersiapkan seserahan yang rencananya digunakan untuk persiapan upacara Yatnya Kasada. Nah, yang perlu kita ketahui dari Yatnya Kasada ini adalah suatu upacara adat atau ritual keagamaan sakral yang sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat suku Tengger, khususnya yang beragama Hindu yang tinggal di kawasan Gunung Bromo ini. Tradisi Yatnya Kasada ini hanya diselenggarakan 1 tahun sekali teman-teman. Dan karena kebetulan saya ini campingnya di bulan Mei, jadi sangat bertepatan sekali dengan upacara ini yang dilakukan pada tanggal 30 Mei hingga tanggal 1 Juni yang lalu semenjak video ini ditayangkan. Oh ya, nih hampir lupa kalau pura kecil yang kita lihat sekarang ini adalah sebuah Padmasari ya. Orang sini biasa menyebutnya Padmasari teman-teman. Kalau yang besar itu disebut sebagai Padmasana. Lokasinya berada di pura pusat ya, yaitu pura Luhur Poten ya. Yang gede, yang lokasinya ada di tengah-tengah padang pasir itu, sebelahnya Gunung Batok. Kalau teman-teman sering main ke Bromo pasti tahu pura ini. Kalau yang kecil-kecil gini, orang-orang biasanya menyebutnya dengan nama Padmasari. Ingat-ingat tuh. Ya, jadi bapak-bapak ini mau menuju ke Bukit Lingga ya teman-teman.
kurang lebih dari sini kalau jalan kaki sekitar 1 kilo ya. Wih, berapa lama tuh nempuh ke bawah sana teman-teman ya. Katanya di Bukit Lingga itu juga ada Padmasari juga. Jadi mereka berbondong-bondong bawa seserahan atau sesajian ya, demi kesejahteraan masyarakat warga Tengger. Medannya juga cukup berbahaya ini ya. Ini jalan setapak punggung naga cuy. Mana ini kabut lagi ya. Nah kalau di sini agak sempit cuy. Tapi kalau rame-rame mending kalian di atas aja, karena di sana itu tempatnya juga lebih luas ya. Parkirnya bisa masuk ke dalam sana. Nih, tak tunjukin nih ya. Ini berhubung ketutupan sama motornya bapaknya tadi, jadi ngelewati sini motor masih bisa naik kok ini. Nah, ini tanjakan tapi nggak terlalu tinggi lah ya. Cuman ini karena ketutupan vegetasi yang lumayan banyak aja nih. Nah, di sini kan enak nih, bisa setup tenda juga. Terus di sini juga ada pohon-pohon ya. Jadi kalau siang itu nggak terlalu panas. Terus motor juga bisa parkir persis di samping tenda. View-nya juga dapat ke kawah atau ke kalderanya Gunung Bromo langsung nih. Tapi ya agak kalang sama pohon ini di depan. Kalau posisi tenda saya itu berada di belakangnya pura ya, lost itu, nggak ada pohon, nggak ada objek ya. Jadi langsung view-nya itu kaldera Gunung Bromo full teman-teman ya. Kalau kesini tuh ya hoki-hokian aja teman-teman. Kebetulan saya dapatnya di posisi yang bagus di belakangnya pura ini. Kalau di sini nggak ada halangannya ya, jadi kita bisa lihat kaldera Gunung Bromo itu luas banget, leluasa ya, nggak ketutupan pohon sama sekali. Tapi ya gini, sempit ya. Kalau tempat saya itu mungkin kalau di sini tuh muat buat 2 tenda yang kapasitasnya sekitar 2 orang atau 1 orang lah. Ya teman-teman ya. Jadi bapak-bapaknya sudah balik dari Bukit Lingga dengan Pak siapa Pak? Pak Dana. Pak Dana sama Pak Kiki. Pak Kiki ge. Wih bawa nesting dewe ge. Ngopi. Enak menikmati sejuknya hawa pegunungan ini dari puncak Argo Wulan. Kompore ono tulisannya pasukan berani ngopi. Gokil. Nah, ketinggian kita sekarang ini berada di sekitar antara 2707 sampai di 2708 mdpl teman-teman ya. Ternyata puncak dari Argo Wulan ini cukup tinggi nih. Terus untuk suhu udaranya terpantau ya di 14 derajat teman-teman ya. Jadi nggak seberapa dingin, masih terhitung sejuk. Ini saya aja masih pakai celana pendek nih ya. Masih ngatasi lah. Nggak tahu tapi nanti kalau malam kayaknya dingin banget sih. Sore hari di Bukit Argo Wulan udah tiba dan ya inilah kita barusan ngelihat yang namanya matahari. Setelah dari tadi itu pemandangannya kabut mulu. Sekarang ini jam 17.38. Di belakang itu ada rombongan anak-anak motor trail dari Malang cuy. Jadi malam ini nggak sepi-sepi banget ya. Nanti mau saya samperin sih. Biar dapat relasi baru, teman baru lah ya. Kita coba ngomong-ngomong di sana nanti. Ini suhu udaranya di sini terpantau berapa derajat ya? Ini udah mulai dingin nih. Dari tadi saya masih pakai celana pendek. Terpantau di 14 derajat ya. Masuk di Desa Ngadisari kita. Kalau ramalan cuacanya di sini katanya hujan, tapi ini enggak kok ya. Ya semoga jangan sampai hujan lah. Kalau hujan ini bakal sulit banget. Mulai dingin cu. Jam 17.43. Ini saya ambil aja deh jaketnya ya. Mulai menggigil saya nih.
Ini jaketnya lumayan tebel. Ini celana panjangnya masih di sini ya, tapi kotor. Kalau saya pakai tidur ini, waduh, sleeping bag saya bakal kotor semua tuh. Suhu udara di Bukit Argaulan terutama saat menjelang malam hari sudah mulai terasa dingin. Paling enak kalau sudah begini ya bikin kopi, makan supaya badan kita tetap terasa hangat teman-teman. Dan yang paling penting bagaimana caranya kita mengatur pola survival kita. Ya elah, udah kayak penceramah aja ya. Karena di sini nggak ada sumber air, nggak ada colokan listrik, nggak ada kamar mandi. Tapi untungnya di sini masih ada sinyal HP ya, itu yang sangat membantu sih. Jadi kalau teman-teman memang berniat ngecamp di sini sendirian, sebenarnya kalian nggak perlu khawatir karena di sini sinyal HP itu penuh ya, dan bisa untuk buka media sosial. Tapi lebih disaranin lagi kalau kalian bareng aja sama teman-teman supaya lebih rame dan pastinya lebih asik. Sekarang ini kabutnya udah bener-bener hilang ya teman-teman. Jadi kita di sini bisa ngelihat cityscapes nih. Ya, itu ada cityscapes dari 2 desa nih, gokil, keren banget. Ini saya demen lihat langitnya nih ya. Langitnya ini berbintang. Harusnya besok kalau menjelang matahari terbit itu pemandangannya bakal keren banget sih. Jadi saya nggak sabar buat nunggu momen itu. Moga-moga nggak sampai ketiduran ya, biar bisa nikmatin matahari terbitnya teman-teman. Biasanya mulai dari jam 3 pagi tuh kita sudah bisa mulai ngelihat matahari terbit. Untuk anginnya kalau di atas ini ada ya, tapi nggak terlalu kenceng kok ini. Masih dalam batas wajar nih anginnya. Jadi kalau nggak pasang gailen juga nggak ada masalah cuy. Jadi kalau malam ya pemandangannya kurang lebih seperti ini ya. Ini saya pakai senter kepala teman-teman. Di sekeliling tenda ini harus hati-hati, soalnya ini di bawah langsung jurang ya. Jadi makanya kenapa kok saya pakai senter ini, biar bisa ngelihat jalanannya. Soalnya kalau saya matikan ini gelap nih, nah kayak gini. Gelap. Tapi kalau pakai senter kan kita bisa lihat jalanannya. Nah kita coba samperin teman-teman yang tadi. Main-main aja, silaturahmi ya teman-teman. Misi mas. Wah ada. G. Biasanya kalau saya ngecamp itu kan selalu sendirian. Nah, kali ini di Bukit Argaulan terasa berbeda ya. Di luar ekspektasi, ternyata malam hari ini cukup rame. Artinya mungkin ini pertanda kalau saya dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Meskipun medan menuju ke arah Bukit Argaulan ini bisa dibilang cukup berat, tapi itu tidak menyurutkan para wisatawan yang datang kemari untuk sekedar camping
dan menikmati pemandangan yang ada di sekitar. Nah, ini kebetulan saya juga bersama dengan rombongan bapak-bapak yang datang dari Singapura ya. Dan yang bikin saya nggak habis pikir itu mereka datang ke sini sekitar jam 10 malam cuy. Gimana ceritanya tuh menembus jalanan ekstrim di saat kondisi udah gelap gulita. Wah, ini saya cuman salut aja sih sama guide lokalnya ya. Hebat banget mereka. Padahal tadi pas terang aja saya udah kebentuk sama batang pohon. Yeah, That's the yeah. beauty of the travel. That's the beauty of the travel. Beauty of the travel. Okay. Making new friends. Ya, right. Oke teman-teman, sekarang ini jam 2:01 ya. Dan saya mau jalan-jalan karena di sekitar tenda saya ini banyak tripod. Jadi saya juga harus hati-hati jalannya ya teman-teman. Jangan sampai ganggu tripodnya orang. Tuh tripod semua tuh. Ini kalau dibuat explore malam hari di daerah sini tuh pasti pasti apa ya, semisal nggak ada orang gitu, wah pasti suram banget atau horor ini ya suasananya. Puncak Argowulannya kan di sana. Ternyata di sini saya baru tahu ada jalan juga teman-teman ya. Coba kita telusuri. Ini menuju kemana nih? Jalanan setapak juga nih. Cuman ini ada batang pohon ini. Kalau motor lewat sini, wah alamat bannya bisa bocor cuy. Harus hati-hati di sini ya. Wih. Oh di sini tuh kayaknya bagian bawah deh. Rerumputan gitu ya. Banyak ranting-ranting, bisa dimanfaatkan sebagai kayu bakar. Ini tanaman apa nih Pak ya? Apa? Tanaman. Akasia, Mas. Oh akasia. Akasia, akasia. Oke, pohon akasia ternyata ya. Bukan tanaman paku tapi pohon akasia cuy. Ini berarti batang-batangnya Pak ini ya. Ini ranting-rantingnya. Oh ranting-rantingnya. Kalau batangnya udah diambil sama orang, Hmm. dibawa ke lahan atau ke rumah biasanya. Nggih. Buat untuk masak juga. Nggih. Jadi kalau nggak ada ya tabung gas, Pakai bisa cukup batang akasia itu sudah bisa Pak ya. ranting-ranting. Iya. Dimanfaatin juga. Cocok ini jadi kayu bakar. Buat warga lokal itu lebih tepatnya masak sambil api-api. Ngangetkan badan. Dan gitu. Oke. Tempatnya itu namanya pawon. Pawon. Oh. Jadi tempat perapian itu namanya pawon. Atau tumang. Tumang. Nah, Kalau orang Jawa bilang pawon itu kan dapur Pak ya. iya dapur. Biasanya kalau bertamu ke tempatnya orang lokal sini itu nggak diajak ke ruang tamu, tapi lebih tepatnya diajak ke dapur. Oh. Soalnya ngangetin badan nggih. Karena udara di sini tuh sejuk. Dingin. Nggak sejuk lagi, dingin. Dingin nggak sejuk lagi tapi dingin. Oh ini sepeda legend KL Pro. Oh KLE. Ini lebih dari KLE gitu ya Pak. KL Pro namanya. KL Pro. Sepeda legend ya. 90. 90-an, mesin standar, torsi badak. Luar biasa ini. Ini jadi tulang punggungnya ojek-ojek Bromo nih. Gokil. Kalau teman-teman punya motor ini jangan dijual. Bawa naik ke Bromo. The dry Indomie. Dry Indomie ini. That's in the not soup one. Mie goreng. Yeah. Sok. Oh, can I have one? Yeah. Mie goreng. Si Berek mau Apa? mie goreng. Mie goreng. Jam 2.32 itu kalau kalian lihat ke bawah ya, itu ada jeep-jeep yang lagi bergerak teman-teman, menuju ke arah penanjakan ya sepertinya. Kalau beberapa waktu yang lalu saya sudah pernah melewati lautan pasir ini teman-teman,
jam-jam setengah 3 juga ya, jam segini juga nih. Jam segini juga saya waktu itu melewati padang pasir. Sekarang kita bisa lihat langsung. Ternyata kalau dari atas ini kelihatan segalanya cuy. Tuh lihat ya teman-teman, view-nya kelihatan jelas teman-teman ya dari sini. Gokil, gokil. Itu Gunung Batok, Gunung Bromo di sono. Ih, ngeri pemandangannya. Sementara orang-orang nonton rame-rame dari penanjakan, kita nontonnya dari samping tenda cuy. Nih tenda saya di sini. Kita langsung dapat view kayak gini nih. Wah, mantap ya. Di belakang itu kelihatan Gunung Semeru ya, sedang berasap. Seperti biasa, Gunung Semeru itu gunung paling aktif di Jawa Timur teman-teman. Itu Gunung Bromo, Gunung Batok. Bukit Lingga ada di belakangnya sini ya, Bukit Lingga. Keren sih. Cuman kalau Bukit Lingga ini kita harus jalan kaki teman-teman ya, menyusuri jalan ini terus baru ke arah sana. Saya masih belum berani. Kalau di sana itu kelihatan juga gugusan pegunungan, tapi saya kurang tahu tuh pegunungan apa ya yang di sebelah sono. Puncaknya ketutup lebar. Belakangnya itu Argopuro. Argopuro. Wih, puncak Argopuro kelihatan. Paling jauh itu itu Ijen Raung. Oh, Gunung Raung, Banyuwangi. Sip. Kelihatan. Ya, jadi pemandangan yang kita lihat sekarang di layar kaca ini merupakan hasil dari peninggalan sebuah gunung raksasa yang berdiri jutaan tahun yang lalu. Nama gunung tersebut adalah Gunung Tengger Purba yang merupakan cikal bakal dari Gunung Bromo. Hal ini terbukti karena kita bisa melihat dengan jelas aliran lahar yang merupakan sisa dari letusan Gunung Tengger Purba ini. Karena kalau dilihat dari aliran laharnya aja, ini membentangnya luas banget. Bisa dibilang aliran lahar ini merupakan aliran lahar raksasa yang ya memang dihasilkan dari letusan gunung supermasif pada kala itu ya, sekitar ratusan ribu tahun yang lalu. Mungkin manusia masih belum ada di bumi ini. Dampak dari letusan Gunung Tengger Purba ini menghasilkan kaldera yang memiliki diameter keliling sekitar 46 km dengan aktivitas vulkanik yang berada tepat di tengah-tengahnya, yaitu Gunung Bromo dan juga Gunung Batok dengan dasar kaldera berupa lautan pasir. Barusan saya ambil dokumentasi drone cuy. Ini saya mau sarapan dulu, telur. Makan telur rebus sambil menikmati view dari kaldera Purba Bromo Tengger Semeru ya. Gokil lah. Di bawah kita ini lautan pasir kelihatan jelas banget. Jelas, tak jelas-jelasnya ya. Sehat-sehat ya. Ya, oke. Barang dipastikan aman, nggak ada yang ketinggalan. Mau pulang ya? Ya, hati-hati Pak ya. Sehat selalu Iya, sama-sama Pak. Rombongan balik teman-teman ya. Jadi sebentar lagi saya juga mau ikut balik, tapi saya mau masak mie dulu. Jadi karena sebentar lagi saya mau pulang, ini saya sarapan dulu teman-teman ya. Sarapan mie kuah cuy. Ya, ini kalau begini airnya boleh dihabisin ya. Ini sisa 1 botol aja, biar nggak berat-beratin barang bawaan. Kapan lagi ya pemandangan masak di tenda dengan pemandangan yang seperti ini nih. Gokil kan? Ini adalah puncak Argowulan teman-teman ya. Dan kalian bisa motor camping di sini asalkan kalian harus siap motor yang proper ya. Jangan pakai motor matic cuy.
Begitulah cerita pengalaman saya selama camping di Bukit Argowulan. Semoga dari video ini bisa menginspirasi dan tentunya menghibur teman-teman semua. Untuk rincian pengeluaran ada di akhir video. Kalian bisa tonton aja di situ ya. Mulai dari BBM pulang dan pergi serta harga yang sudah saya keluarkan untuk membeli kebutuhan logistik selama ngecamp di Bukit Argowulan ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton videonya sampai dengan menit akhir. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.